Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat dan tetap jaga kesehatan. Baik, minggu depan kita sudah belajar tentang surat Ar-Rahman ya. Masih ingat ya surat Ar-Rahman? Itu membahas tentang pentingnya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu seperti itu. Nah, yang selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Mujadalah. Ya, untuk hukum bacaan Al-Samsyah dan Al-Qamariyah sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi sekarang kita hanya fokus pada Quran surat Al-Mujadalah. Yang pertama yaitu membaca Quran surat Al-Mujadalah. Perhatikan slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima taf'aluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang selanjutnya yaitu mengartikan Quran surat Al-Mujadalah. Nah, perhatikan slide berikut. Nah, di situ sudah ada lafal dan artinya masing-masing ya anak-anak ya. Ibu bacakan sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzin, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian. Untuk selanjutnya bisa kalian baca dan pahami masing-masing ya. Kemudian arti dan keseluruhan dari Quran surat Al-Mujadalah ini, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah. Yang pertama, kita dituntut untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Ya, benar sekali. Kita dituntut untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Agar apa? Agar kita mempunyai wawasan yang luas. Agar anak cucu kita nanti bisa merasakan, intinya seperti ini. Kita sebagai pendidik juga pastinya harus mempunyai ilmu yang lebih dari siapa-siapa yang mau kita ajarkan. Jadi ilmu kita itu harus lebih mumpuni daripada siapa yang kita ajarkan. Nah, bagaimana kita mau mengajarkan kalau ilmu kita sendiri hanya sedikit gitu. Jadi kan tidak ada keselarasan di situ. Jadi harusnya harusnya guru itu mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada muridnya, agar bisa memberi ilmu yang mereka punya kepada siswanya, agar mereka itu tahu tentang ilmu yang kita berikan. Yang kedua yaitu perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini, kita harus beriman kepadanya dimanapun kita berada. Kita harus selalu mengingatnya. Beribadah, sholat contohnya, sholat yang kita tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus melakukan itu. Wajib hukumnya bagi semua umat muslim. Kita harus selalu beriman dimanapun kita berada. Dan juga kita harus meningkatkan selalu iman kita. Contohnya seperti belajar tentang ilmu agama, agar kita tahu kita harus
mengimani Allah tuh seperti apa gitu. Kita belajar ilmunya agar kita tahu, agar kita bisa maksimal dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, sudah pasti kepada guru kita harus selalu memuliakan mereka. Kemudian kepada ustadz-ustadz di madrasah, kita harus memuliakan beliau, kita harus menghormati beliau seperti itu. Jadi kita harus mempunyai adab dan juga rasa malu juga kepada siapa-siapa yang telah mengajari kita, guru kita, kemudian ulama-ulama kita, meskipun tidak secara langsung mengajari, tapi dari ceramah-ceramah yang mereka tampilkan, yang mereka dakwahkan, dari situ kita juga bisa mendapat ilmu seperti itu. Selanjutnya yaitu perilaku orang yang cinta akan ilmu pengetahuan menurut Quran surat Al-Mujadalah ini. Yang pertama yaitu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, pasti ketika seorang itu sudah memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, pasti dia itu akan mencari tahu segala hal yang akan memberinya jawaban tentang sesuatu itu. Jadi bisa dia itu dengan membaca, dengan bertanya-tanya kepada orang yang telah berpengalaman atau orang yang lebih tinggi ilmunya daripada dia. Jadi di sini dia itu pasti akan mencari tahu sampai ia tahu akan apa yang ia ingin ketahui, seperti itu. Yang kedua, kita harus bersikap baik dan sopan kepada guru. Ya, udah jelas sekali kita harus mempunyai adab yang baik terhadap siapa-siapa yang telah memberikan kita ilmu. Bukan hanya kepada guru saja, tetapi pada siapapun yang telah memberi kita ilmu pengetahuan, kita harus mempunyai rasa sopan dan mempunyai rasa malu terhadap mereka. Yang ketiga, meminta penjelasan lebih tentang ilmu yang belum kita ketahui. Ya, ketika kita saat pembelajaran guru menjelaskan, kemudian ada yang tidak kita tahu, kita wajib menanyakannya. Untuk apa? Ya, untuk pengetahuan kita sendiri, agar kita mengetahui apa yang belum kita mengerti dari ilmu yang telah diajarkan oleh guru. Yang terakhir yaitu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Ilmu pengetahuan semakin luas, seharusnya kita juga semakin meyakini bahwa Allah lah sang pencipta langit dan bumi, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Dari belajar kita tahu semua apa yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini. Agar apa? Kita meyakini adanya langit dan bumi ini karena Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Seperti itu anak-anak. Mungkin penjelasan Quran surat Al-Mujadalah ini cukup sampai di sini. Video yang Ibu buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar.